Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nikmah Afifah SAG MAG MPDI selaku pengajar mata kuliah di Dirasat Islamiyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razan Pramadika dengan NIM 25106070023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil diskusi saya dengan teman-teman saya mengenai sejarah pemikiran Islam dalam bidang fikih. Memasuki fikih itu sendiri, fikih secara bahasa berarti pemahaman atau pengetahuan. Dalam konteks Islam, fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Fikih berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik yang wajib, sunnah, mubah, makruh, dan juga haram tentunya dengan sesuai ajaran Islam. Sejarah pemikiran Islam dalam bidang fikih itu sendiri merupakan kajian tentang perkembangan dan dinamika pemikiran hukum Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga masa sekarang. Pemikiran fikih mengalami evolusi yang terus berkembang, dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan budaya umat Islam di berbagai zaman dan juga wilayah. Secara umum, pokok-pokok pembahasan fikih itu ada seperti ibadah, muamalah, munakahat, jinayat, adab dan akhlak, dan juga ahkam khusus. Kemudian beberapa tokoh penting dalam sejarah pemikiran fikih antara lain ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hambal yang dikenal sebagai pendiri 4 mazhab utama dalam fikih Sunni. Selain itu, terdapat juga pemikiran fikih dalam tradisi Syiah dan kelompok-kelompok lain yang juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum Islam. Pemikiran fikih tidak hanya terbatas pada penetapan hukum saja, tetapi juga mencakup metodologi ijtihad, yaitu usaha untuk menggali hukum baru dari sumber-sumber syariat ketika menghadapi masalah-masalah baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam kitab-kitab. Secara pemikiran fikih dalam Islam itu berawal pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini, fikih belum berkembang sebagai ilmu yang tersendiri, melainkan hukum Islam itu langsung bersumber dari wahyu Al-Quran yang disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga Nabi memberikan penjelasan dan juga contoh penerapan hukum dalam berbagai situasi. Kemudian masa yang kedua yaitu masa Khulafaur Rasyidin dan masa Tabi'in. Jadi pada masa setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat dan Tabi'in mulai mengembangkan pemahaman hukum Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, dan juga praktik Nabi. Pada masa ini muncul usaha untuk mengumpulkan dan mengkodifikasi hukum Islam secara sistematis. Kemudian periode yang ketiga yakni periode klasik, yaitu abad 2 Hijriah hingga abad ke-4 Hijriah. Pada periode ini ilmu fikih mulai berkembang pesat dan muncul berbagai mazhab fikih yang menjadi rujukan utama hingga pada zaman sekarang. Antara lain seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan juga mazhab Hambali. Jadi pada para imam mazhab ini mengembangkan metodologi fikih yang sistematis, termasuk penggunaan sumber hukum seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Macam-macam aliran atau mazhab ini sendiri. Yang pertama ada mazhab Hanafi. Mazhab ini didirikan oleh Imam Hanifah atau yang dengan nama Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al-Kufi atau yang dikenal dengan nama Imam Hanafi. Lahir pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi di Irak pada masa kekhalifahan Bani Umayyah. Beliau digelari Abu Hanifah karena salah satu anaknya yang bernama Hanifah. Dalam riwayat lain juga menyebutkan bahwa Abu Hanifah ini diberikan gelar kepada beliau karena beliau begitu taat dalam beribadah kepada Allah.
Di antara kitab yang masyhur dari Imam Abu Hanifah dan menjadi rujukan penting itu ialah Zahirul Riwayat yang menekankan penggunaan akal dan kias serta mengenai masalah pokok masailul usul. Kitab tersebut terdiri dari 6 kitab, yaitu Kitab Al-Mabsud, Kitab Al-Jami'us Shaghir, Kitab Al-Jami'ul Kabir, Kitab As-Sairus Shaghir, Kitab As-Sairul Kabir, dan Kitab Az-Zidayat. Kemudian ada mazhab yang kedua, yaitu mazhab Maliki yang didirikan oleh Imam Maliki atau dengan nama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amr Asy-Syafi'i Ar-Rabi Ay-Yamaniyah. Beliau lahir pada tahun 93 Hijriah di kota Madinah dan meninggal pada tahun 179 Hijriah dalam usianya yang 87 tahun. Kakek beliau bernama Malik yang datang dari Madinah setelah Rasulullah SAW wafat. Karena kakeknya termasuk golongan tabi'in dan bapaknya karena kakeknya termasuk golongan tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Tolhah, sehingga wajar jika beliau tumbuh sebagai sosok ulama yang terkemuka dan dalam bidang ilmu hadis dan fikih. Guru yang dianggapnya paling berpengaruh adalah Abdullah ibnu Yazid ibnu Hurmuz, seorang tabi'in muda pada zaman itu. Landasan utama bagi mazhab Maliki adalah kitab Al-Muwatta dan pendapat-pendapat yang disebut sama'at atau riwayat dari Imam Malik yang diriwayatkan oleh murid-muridnya. Dalam menetapkan sumber hukum sendiri, mazhab Maliki menggunakan nas Al-Quran dan juga sunnah Rasul yang mutawatir. Kemudian ada zohir nas, dalil nas, amal perbuatan pendudukan Madinah, khobar ahad, ijma, fatwa sahabat, qiyas, istihsan, dan lain sebagainya. Kemudian mazhab yang ketiga ialah mazhab Syafi'i atau yang masyhur juga di Indonesia dan banyak digunakan di Indonesia. Mazhab ini didirikan oleh Imam Syafi'i yang lahir pada masa pemerintahan Abbasiyah, tepatnya pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di Gaza, Palestina, dengan nama kecil Muhammad. Orang tua Imam Syafi'i berasal dari Makkah yang sedang merantau ke Palestina. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Nama Syafi'i sendiri diambil dari nama kakeknya, yaitu Syafi'i. Beliau menimba ilmu dari berbagai ulama terkemuka pada zamannya, termasuk Imam Malik di Madinah dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Irak. Imam Syafi'i menjalani sebagian besar hidupnya di berbagai kota penting dalam dunia Islam pada zamannya, termasuk Mekah, Madinah, Kairo, dan juga Baghdad. Karya Imam Syafi'i yang sangat masyhur adalah Kitab Ar-Risalah dan juga Kitab Sumber penetapan hukum yang diterapkan yang diambil oleh mazhab Syafi'i itu menggunakan Al-Quran, sunnah Rasul, ijma, dan qiyas. Mazhab ini berada di tengah-tengah antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki yang sangat kontras. Kemudian mazhab yang terakhir atau mazhab yang keempat adalah mazhab Hambali yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal atau dengan nama asli Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal Asy-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Imam Ahmad bin Hambal belajar dari para ulama terkemuka pada zamannya, termasuk Imam Syafi'i yang menjadi guru utama beliau. Kemudian ada Imam Ahmad bin Hambal dianggap sebagai salah satu tokoh utama dalam sejarah keilmuan Islam dan warisan intelektualnya terus mempengaruhi pemikiran Islam sampai saat ini, terutama dalam konteks penghormatan terhadap hadis dan penegak penghormatan terhadap hadis dan penegak ajaran Islam yang autentik. Kekhalifahan Abbasiyah dan meninggal pada tahun 855 Masehi di kota yang sama. Karya dari Imam Hambali ini sendiri adalah Kitab Al-Musnad, Az-Zuhud, Fadail Ahlil Bait, Jawabatul Quran, Al-Iman, Ar-Roda Al-Jamiyah, Al-Syaribah, Al-Faraid, dan sumber penetapan hukum yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hambal ya berpegang kepada kelima usul, yaitu nas Al-Quran dan sunnah,
fatwa sahabat, ijtihad sahabat yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah, mengambil hadis mursal dan dhaif serta lebih diutamakan daripada qiyas, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan fadhail al-amal atau sunnah dan juga qiyas. Mungkin cukup sekian penjelasan saya pada kesempatan kali ini mengenai sejarah pemikiran Islam dalam bidang fikih. Apabila ada kurangnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.